Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa abadal abidin wa dahrat dafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril ilmi wal yaqin. Aj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala adaban naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin para jamaah Dawatul Fikri rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau dilihat dari data penyumbang ini DP cukup lah. Kemudian cukup, tinggal melanjutkan sisa pembayaran. Jadi mudah-mudahan rencana kita, niat kita yang lurus, niat kita yang baik untuk membuat tempat majelis kita, tempat untuk ngaji anak-anak kita bisa berjalan dengan lancar. Kami ingin melanjutkan masalah haji dan umrah. Diceritakan dari Al-Jafi'i daripada Ali bin Muwafiq. Ali bin Muwafiq ini suatu ketika sedang duduk-duduk di Masjidil Haram. Beliau telah menunaikan haji sebanyak 60 kali. Pada saat itu haji yang ke-60. Ketika beliau sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, lalu tergelitik di dalam hati. Beliau mengatakan, sampai kapan saya mundar-mandir bolak-balik pergi haji, melewati gunung Sahara, melewati padang pasir, perjalanan yang sulit, perjalanan yang berat. Dia mengatakan demikian di dalam hati, karena dia sudah 60 kali menaikkan haji. Lalu di dalam hati ini terjadi sampai kapan? Lalu tidak lama kemudian beliau tertidur. Nah, di Masjidil Haram tertidur, dan di dalam tidurnya beliau dipanggil oleh seseorang. Ya Ibnul Muwafiq, wahai Ibnul Muwafiq, tidakkah orang yang engkau undang ke rumahmu itu tidak lain adalah orang yang engkau cinta? Tidakkah orang yang engkau undang ke rumahmu itu ialah orang yang engkau sayang? Maka beruntunglah orang yang diundang oleh Allah ke rumahnya Allah. Nah ini, beruntunglah orang yang diundang oleh Allah ke rumahnya Allah menunaikan haji dan umrah. Berarti orang yang diundang oleh Allah ke sana adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kan itu Muwafiq tadi, kalau saya 60 kali berhaji, 60 kali melewati perjalanan yang berat, karena dulu orang berat, berhaji berat. Di tengah gunung pasir, kadang-kadang muntahnya bisa kena, bisa kehausan mati, atau kadang-kadang bisa habis bekal, bisa habis air, haus yang luar biasa, bisa terjadi. Lalu Ibnu Muwafiq ini beliau mengatakan, sampai kapan aku bisa seperti ini melewati perjalanan yang berat, melewati perjalanan yang luar biasa? Maka di dalam mimpi dikatakan, beruntung orang yang diundang oleh Allah. Kenapa? Karena kita itu mengundang orang, ada mungkin orang yang kita suka. Tentu orang yang kita undang datang ke rumah kita adalah orang yang kita suka, orang yang kita senang. Nah, jadi untung orang yang diundang oleh Allah untuk bisa datang. Perhatian inilah hajj wal umrah tadi dari umrah marratan. Kalau diketahui sesungguhnya haji dan umrah wajib kedua-duanya dalam seumur hidup sekali. Untuk siapa? Orang muslim, orang mukallaf yang mampu, yang dapat, yang memiliki samu ongkos perjalanan untuk berangkat haji dan umrah
sekalipun dengan menjual tanah kebun. Nampaknya ada ongkos. Hukumnya apa? Hukum wajib. Dan ongkos yang tadi lebihan daripada ongkos orang yang di rumah ketika kita berangkat dan ketika kita datang dari haji dan umroh. Nah, jadi makanya sebagai ulama bila berumroh kalau mengatakan karena umroh tadi wajib cantumkan niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha fadzalillah ta'ala. Saya berumrah dan aku berihram dengan umrah dari fardu karena Allah. Kenapa? Karena musuh itu wajib sekali umrah yang pertama. Jual tanah pekarangan, jual tanah kebun, cukup dan berangkat. Cukup dan berangkat haji dan umrah berangkat. Ada ongkos di rumah ada. Wa anda ini alaihi. Cukup untuk bayar hutang, sisanya untuk bayar haji umrah, maka bayar haji dan umrah. Paman mata au akibat. Siapa yang mati atau lumpuh sebelum dia belum menunaikan haji, padahal sebelumnya mampu. Tapi karena ditunda-tunda, nanti aja umroh, nanti aja haji, lalu mati, lalu lumpuh, maka tabayyana fisquhu bi sinilkan, jelaslah orang tersebut menjadi orang yang fasik. Wakana fi ma'rifil maksud, setelah lumpuh itu disebut orang yang fasik. Ila ayyuhajja anhu, sampai bisa dihajikan daripada orang. Asal di sini mampu, tapi ditunda-tundanya lalu lumpuh, fasik jadi. Sampai apa? Sampai dihajikan baru menjadi fasik. Jadi boleh saja kita menghajikan orang yang sudah tahu berangkat umrah, kalau lagi berangkat haji lantaran sakit, boleh. Karena mesti mati dihajikan. Kalau mati jadi kita disuruh menghajikan. Kenapa? Karena siapa tahu sini dulu pernah punya duit, tapi kada mau berangkat haji. Asik jadinya. Kenapa? Karena salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka dihajikan orang tersebut. Nah, bahayanya pemasyahira bihi al-qadha bihi ladaya buddahu wa kaya tasbihu mauliyatihi. Kalau dia jadi saksi, kalau dia jadi hakim, penyaksiannya betul. Kalau dia menikahkan orang yang dijadikan orang yang diwalikannya, maka pernikahan dia menikahkan orang tersebut ada sah. Kenapa? Fasik. Asalnya mampu haji, asalnya mampu umrah, ada umrah. Kalau dia jadi saksi, ada sah saksinya. Kalau dia jadi hakim, ada sah keputusannya. Kalau dia menikahkan orang yang dinikahkan itu tidak sah. Waqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi al-Ghazali, man istata'a fa'akhala hatta ahlasa lazim al-qasmu nabihi aw su'al wa min zakatin aw sadaqatin li hujjah wa illa mata asya. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mampu berangkat haji atau umrah tetapi dia menunda-tunda keberangkatan itu, nanti aja sampai ke berduit lagi, sampai bangkrut. Asalnya dia orang yang berduit, asalnya dia orang yang ada duit, tetapi karena ditunda-tundanya tidak berangkat haji, tidak berangkat umrah, sampai bangkrut ke berduit lagi, maka wajib orang tersebut usaha untuk berangkat haji dan umrah. Wajib nyari usaha supaya bisa berangkat haji dan umrah, atau meminta kepada orang daripada zakat atau sedekah. Jadi siapa ada orang berzakat mintain, mereka hari ini zakat ulun minta duit zakat karena dulu masukin, lalu ada haji ada umrah minta duit zakat untuk haji. Kalau kita terima dari minta atau minta duit sedekah, dia hujah supaya menunaikan ibadah haji. Kalau tidak ditunaikan, maka maksiat orang itu mati dalam keadaan maksiat. Orang minta
beli lah. Jadi dia ada duit ada, minta apa zakatnya, mau berangkat haji, wah bisa aja sih. Nah itu, ini wajib kita mau berdasarkan usaha atau minta zakat atau minta sedekah untuk berangkat haji. Di dalam hadis dikatakan, ujar Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna adza Allahu jismahu." Ada seorang hamba yang memberikan sehat badannya, wasatu alaihi bil ma'isah, kemudian meluaskan rezekinya, duitnya banyak, badannya sehat, famata alaihi hamsu aqwamin, kemudian berlewat 5 tahun tidak datang ke rumahku, tidak haji, tidak umrah, maka kata Allah, orang tersebut mahrum, orang tersebut tidak dapat rahmat Allah atau jauh daripada rahmat Allah. Berapa tahun kita disuruh? 5 tahun sekali. Kalau duit, jadi 5 tahun berangkat haji, 5 tahun berangkat umrah. Umrah mana? Kalau haji 5 tahun saya plus 5 tahun berangkat, 5 tahun berangkat. Maka apabila orang itu tidak berangkat, kata Tuhan, kata Allah, maka orang itu jauh daripada. Mudah-mudahan kita berdataan bisa berangkat haji. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana wa rabbina innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ahdina bina ila haqqil tariqil mustaqim bi barakati rabbil qur'anil azim amin wa bi habibika karim wa rasulika karim wa amanna ya karim wa amanna ya rahim wa fir lana dhunubana fadlika wa ya rahman ya akramin ya arhamar rahimin ya Allah sayyidina bisina bi khatmil qur'an wa aqina bi karamati khatmil qur'an wa syarrina bi syarrati khatmil qur'an wa ardisa bi hilali khatmil qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wal akhirah bi hurmati khatmil qur'an wa arham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil qur'an. Allahumma ja'alil qur'ana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa nasira min wa ila jannati rabbika wa minan nari sidra wa hijaba ila khairin kulli hajalin wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al-qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin darama bi kulli ayatin sa'ada bi kulli suratin salama bi kulli juz'in yasru sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur muslimahum wa wasa'ihum ila yawmiddin wa qul salaman wa afiyatan alaina ala muzawwir muslimin wa mu'minin wa qadira minhum nabi Muhammadin alaihi wa ajma'in. Allahumma balligh salama qanahu wa nayyama qaranahu li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali arwahi awladi wa azwaji wa sabirin alaihi wa ajma'in ali arwahi alaihi wa mahati awladina rabbana ya ikhwani arwadi wa ikhwani ustadina bil farsiyya wa inna wa alaina wa arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi sunnah bil musara min hamdi musar amin bil musar atas bil musar musar ya Allah ya Allah Rasulullah Rasulullah maka dinahwa dan ruh yang mengembangkan katanya untuk majlis kita termasuk dari almarhum Basri Daimila Ibn Ali Jabullah Ibn Yunus Kena Ibn Syurati
ريال الإرهاب اللهم سكن وذكر بهذه الكتاب. يا ولي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يهديهم ويرحمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم مغفرة خالدا. اللهم ان كانوا محسنين فزد احسانهم وان كانوا مسيئين فاجعل سيئاتهم. اللهم انزل رحمة ونعمة ومغفرة وشفاء لارواحهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ربنا بالعزه ينزل الكلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian doa selamat untuk ulang tahun Azkia Azalika Syakira dan Khairul Sawliya Sehat. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang salihah, dipanjangkan umur, mudah-mudahan didapatkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fis sadaqatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ma'awin alaina bis sakratil maut min nar wa ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al hadza isma azkiya sarila syakira isman mubarakan laha wa khairun nisawli asyaha isman mubarakan laha waj'al bi ta'atika istighfara wa qurbi marjiti hadaha. Allahumma tawwil umrahuma bisiha wa afiyah wa hati bijadaan malahuma wa kulli sadaqah lahuma. Allahumma ja'al imanahuma kaimani nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al azkiya azalika syakira imra'atan salihatan waladan salihah wa khairun salihah wa waladan salihah wa ta'atan ya bawiha wa ta'atan ya rabbiha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Bang, silakan. Monggo. Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Syarah Qurratul Ain usianya adalah I'anatul Talibin. Jadi dikatakan di situ wa man mata wa alaihi al-qada fala tuqda wa la tufda. Siapa yang meninggal dunia dan baginya masih ada hutang sembahyang. Jadi orang ini meninggal ada hutang sembahyang. Kenapa hutang? Karena ada sembahyang. Maka tidak boleh dikatakan dan tidak boleh dibayarkan fidyah. Jadi itu dikatakan seperti itu. Artinya tidak ada qadaan, nanti kalau dikatakan dan tidak bisa dibayarkan fidyah. Ya jadi hutang selama-lamanya. Nah ini oleh karena itu ada hikmah dari sembahyang menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu itu adalah pada saat kita melaksanakan sholat itu tidak bisa mencukupi syarat dan rukunnya karena uzur. Ada yang bisa wudu. Ini ditanyakan pada hari kemarin kan, karena sakit banyak, saya mau pada kawan juga. Tidak bisa umpamanya tidak bisa melakukan syarat, menunaikan syarat itu karena ada uzur. Tidak bisa nutup aurat, umpamanya tak bisa menghadap kiblat dan lain-lain. Nah lalu sembahyang tadi dikerjakan dengan seadanya. Itu namanya sembahyang menghormati waktu. Nah kalau itu dilakukan, apa tujuannya? Andai kata orang itu meninggal sebelum bisa melaksanakannya dengan sempurna, karena bila kita bisa melaksanakan, kita ulang. Kita tahu sembahyang menghormati waktu tadi, kita ulang kembali dari awal yang sesuai rukun dan syarat dan ketentuan. Andai kata belum bisa mengulang, orang itu meninggal, maka tidak dikatakan hutang. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wa ala qaulin, dan pendapat yang berikutnya mengatakan adalah tuf alu kulluhu anhu. Artinya semuanya boleh dikerjakan, baik dengan dikatakan atau dengan dibayarkan fidyah. Dikatakan bagaimana macamnya ya? Al-Imam As-Subki dikarenakan beliau mengkatakan sembahyang karabat sidin, keluarga sidin. Jadi Imam Subki jadi mengkatakan sembahyang karabat sidin nang hutang sembahyang itu ada. Mana caranya? Ausalli saja aku sembahyang. Contoh nih, fardal isya sembahyang fardu isya arba takbirat arba rakaatin 4 rakaat untuk liqada'i sholati fulan bin fulan, untuk mengadakan sembahyang fulan bin fulan. Lillahi ta'ala. Sejauh sembahyang isya 4 rakaat untuk mengadakan sembahyang fulan. Nah, sembahyang itu 4 rakaat. Bisa kena apalagi maghrib. Nah tergantung berapa yang kita inginkan. Pendapat itu yang pertama dikatakan boleh. Yang kedua boleh juga dibayarkan fidyah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan berapa bayar fidyahnya. Satu sembahyang, satu fardu, satu berapa gram semut? Nah ulama itu mengatakan satu mut itu adalah 7,5. Kalau kali 5 berapa? 7,5 kali 5. Kalau 2 kan 1,5 kilo lah. Kalau 2 fardu, kalau 3 fardu 4 fardu 3 kilo. Berarti 3 kilo itu setengah yang 4 kilo sudah. Nah 4 kilo setiap seharinya
dikali harga beras berapa? 15.000. Berarti 60.000 sehari. 60.000 sehari. Gimana kita kasihkan kepada fakir miskin? Berapa kira-kira hutangnya? Oh, sidin sakit di rumah sakit, ada sembahyang, berapa? Ada sebulan sakitnya habis itu meninggal. Ya, itu dikali tadi sebulan berarti 150 hari. Andai kita ngambil patokan sekilo berarti 150 kilo kali 15.000. Nah itu kalau orang berapa? Apa menghitung? Nah kita berikan kepada orang miskin. Nah kata Imam Abu Hanifah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau sudah dibayarkan fidyah, jadi kada perlu lagi diqadha. Nah itu untuk pendapat yang ini nanti. Jadi kalau andai kata ada ulama berpendapat kalau andai kata ahli waris ini punya harta peninggalan, wajib bagi si walinya itu untuk melaksanakannya. Hartanya banyak, tanahnya banyak, jual, bayarkan pada anda serapian hendak cara Imam Subki tadi kan nyuruh orang tolonglah kadakan sembahyang berkok, kalau nggak kejar-kejaran sembahyang mamaku. Ada kita tahu kan berapa hari kira-kira sakitnya. Atau dengan cara bayar fidyah serapian. Kita ikut pendapat yang ini, ikut pendapat jangan ikut pendapat yang pertama tadi. Kalau ikut yang pertama tadi jangan dikabulkan, jangan dibayarkan fidyah. Kita ikut pendapat yang berikutnya. Karena kasihan kalau sampai ke yaumil qiyamah sampai ke mati menanggung hutang, yaitu hutang sebanyak. Jadi bayarkan juga. Bahkan para ulama sunnah wal jamaah, apapun yang kita sampaikan kepada si mati sampai, apapun yang kita aturkan kepada si mati, bacaan apapun sampai termasuk sembahyang yang kita qadhakan, termasuk sembahyang yang kita bayarkan fidyah. Masalah. Jadi kalau Anda harta peninggalannya, sebelum ahli waris membagi warisannya, laksanakan, tunaikan, lepaskan hutang dan kewajibannya, termasuk hutangnya kepada Allah, yaitu tentang sembahyang. Apalagi sebulan di rumah sakit, jarang orang yang melakukan sembahyang. Jangankan sembahyang mandi kemudian orang sakit tuh. Jangankan sembahyang makan aja malas. Kecuali orang yang min ahlil ibadah, tetap tahajud, umpamanya ketika sakit, tetap sholat duha, apalagi fardu. Apalagi fardu tetap dilaksanakan. Oh ini luar biasa orangnya. Nah di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa orang yang memiliki hutang qadhaan sembahyang fardu haram hukumnya sembahyang sunnah. Jadi kalau boleh sholat tarawih, kalau boleh sholat tahajud, lunasi dulu hutang fardu. Bagaimana caranya? Pendapat yang paling mengatakan adalah caranya dia gunakan semua waktunya untuk mengqadha, kecuali waktu yang dia perlukan untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, untuk mencarikan nafkah. Selain itu gunakan semua waktu untuk mengqadha. Berarti ada dengan waktu untuk sepak bola, ada. Nah, Allahu Akbar pada sembahyang libur sebulan. Berapa hutang? 10 hari ke sembahyang, nampak garing. Nah, paksa bayar hutang dulu. Gunakan semua waktu untuk mengqadha. Termasuk hutang yang dulu lah, yang masih ada tahu urusan, ada tahu orang aja, ada tahu masjid, ada tahu majlis. Iya, termasuk kalau bisa menghitung bayar apa tak? Dari usia balik sampai di mana kita rutin gitu. Aku aja mau usia balik itu ada apa namun waktu SMP ya masih maghrib dia sembahyang, mau isya ada sembahyang, apel kalau ada kawan, nah, masih zaman pacaran kan, ada sembahyang, isya subuh kesiangan, zuhur bang, zuhur ada maghrib tuh bang, berarti 4 hitung hutang kali setahun. Salah aja, hendak dikabur pelan-pelan silahkan.
Jadi sebelum zuhur atau sesudah zuhur atau waktunya yang ada sembahyang. Tapi kalau menurut pendapat yang tadi dikatakan semua waktu digunakan untuk mengqadha. Jadi kita nyicil aja lah, sedikit sampai kira-kira hutang itu lunas. Nah kalau andai kata belum lunas dengan cara yang tadi, apakah dia berwasiat dengan keluarganya atau tidak? Ausa biha amlah, baik dia berwasiat dengan keluarganya minta qadhakan atau dia tidak berwasiat, maka keluarganya itu berhak untuk membayarkan hutang qadhaan sembahyang dengan cara diqadha atau dengan cara dibayarkan dengan membayar fidyah seperti puasa. Nah itu adalah permasalahan sembahyang yang apabila orang yang mati ini masih ada tanggungan tentang sembahyang tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim bi hurmati habibika rasulika karim. Wa'fu anna ya karim wa anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi kinati khatmil Qur'an nabnal jannata mal Qur'an wa afina bi kulli bala'id dunya wa bil akhirah. بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي شفيعا للصراط نورا إلى الجنة رفيقا والنار سترا وحجابا إلى الخير كل هدى وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام كل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر أسره وأمته وعساكر يوم الدين واقم السلامة والعافية علينا والحجاج والغزاة والمسافر والمقيم ببارك وبارك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بارك ثواب ما قرأناه ونور ما قرأناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا إخواننا أخواتنا أصدقائنا وأستاذنا أقربائنا وشيخنا لمن أمركم علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلهه أنا دهر بالهداية وإلى روح أولياء من دبر بك الحمد قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baru ya?